Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar IPA dengan materi hewan dan tumbuhan langka. Untuk pelajaran IPA hari ini kita akan membahas hewan dan tumbuhan langka. Lingkungan yang ditempati makhluk hidup untuk melakukan kegiatan atau kehidupannya disebut dengan habitat. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan habitat? Habitat adalah lingkungan yang ditempati makhluk hidup untuk melakukan kegiatan. Perubahan lingkungan dapat menyebabkan perubahan habitat sehingga tidak cocok atau sesuai dengan makhluk hidupnya. Jadi kalau ada perubahan dalam lingkungan tersebut, maka menyebabkan hewan atau tumbuhan yang ada di sana merasa tidak cocok atau tidak sesuai lagi. Karena adanya perubahan lingkungan, maka terjadi perubahan jumlah individu yang menempati suatu daerah tertentu. Jadi, jumlahnya bisa menjadi lebih sedikit atau lebih banyak karena ada perubahan lingkungan tersebut. Tetapi, biasanya kalau ada perubahan dalam lingkungan akan menyebabkan penurunan jumlah makhluk hidup di sekitarnya. Maka sekarang dikenal adanya istilah hewan dan tumbuhan langka atau mendekati kepunahan dikarenakan perubahan lingkungan. Sekarang kita lihat apa saja hewan-hewan yang mendekati kepunahan. Yang pertama ada hewan badak bercula 1 atau badak bercula 2. Badak merupakan hewan paling langka dan paling terancam punah. Kenapa dia terancam punah? Karena salah satu sebabnya ialah badak termasuk hewan mamalia yang mengalami perkembangbiakan yang lama. Dalam 1 tahun hanya dapat melahirkan anak 1-2 individu. Jadi dalam 1 tahun itu dia hanya akan melahirkan 1 atau 2 anak badak. Karena itu dia termasuk ke hewan yang perkembangbiakannya lama. Perkembangbiakannya pun dapat berlangsung jika kondisi lingkungannya stabil. Jadi kalau lingkungannya tidak stabil, mereka itu kadang malah tidak melahirkan anak. Jadi disesuaikan dengan lingkungannya. Badak bercula 1 ditemukan di daerah ujung kulon Banten, sedangkan badak bercula 2 habitat aslinya di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Selain karena perkembangbiakan yang lama, populasinya menurun, itu juga dikarenakan adanya pemburuan liar untuk mengambil culanya atau tanduknya. Jadi ada pemburuan liar yang dilakukan oleh manusia untuk mengambil culanya. Kalau culanya itu diambil, maka otomatis kelama-lamaan dia akan meninggal. Jadi karena itu salah satu penyebab dia mendekati kepunahan karena perkembangbiakan yang lama dan juga karena adanya pemburuan liar. Yang kedua ada cendrawasih.
Burung cendrawasih terkenal karena keindahan bulunya yang berwarna-warni. Burung ini merupakan ciri khas dari Papua karena hidup di daerah pedalaman Papua. Dengan maraknya penangkapan, penebangan hutan, perkebunan sawit, dan pencarian kayu gaharu hutan di pegunungan dan pedalaman Papua, menyebabkan perubahan lingkungan tempat hidup cendrawasih, sehingga jumlahnya kian menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, penurunan populasi cendrawasih dikarenakan sifat reproduksi hewan tersebut sangat lamban. Jadi, dia mendekati kepunahan itu dikarenakan adanya penangkapan liar, penebangan hutan, perkebunan sawit. Jadi, hutan-hutan itu dibabat menjadi perkebunan sawit. Dan juga karena dia sifat reproduksinya itu sangat lamban, berarti kayak badak. Dia perkembangbiakannya karena lamban. Yang ketiga, ada komodo. Komodo termasuk reptil yang bentuknya menyerupai biawak. Penyebaran hewan ini tidak luas, hanya terdapat di Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah komodo di alam bebas semakin sedikit karena jumlah makanannya yang sedikit, yaitu daging dan bangkai hewan ternak. Oleh karena itu, oleh pemerintah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi. Jadi itu komodo itu hanya ada di Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada jalak Bali. Jalak Bali termasuk burung yang memiliki bulu yang indah. Karena keindahannya, burung ini banyak ditangkap oleh pemburu liar untuk dijual atau dipelihara sendiri. Sehingga sekarang jumlah burung ini di alam bebas semakin berkurang. Jadi salah satunya penyebabnya adalah biasa pemburuan liar. Lalu ada habitat tempat burung ini berlindung dan berkembang biak mulai menyempit seiring dengan semakin meningkatnya penebangan hutan. Berarti karena pemburuan liar, juga karena ada penebangan hutan yang menyebabkan jalak Bali termasuk ke dalam hewan yang langka. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang mendekati kepunahan atau sekarang langka kita melihatnya. Tadi Ibu hanya memberikan 4 contoh saja. Setelah hewan, sekarang kita akan beralih ke tumbuhan yang mendekati kepunahan. Yang pertama ada Rafflesia arnoldii. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu, mempunyai ukuran diameter bunga yang hampir mencapai 1 meter. Bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Saat ini, kondisi habitat Rafflesia arnoldii sangat memprihatinkan, sehingga jumlahnya menurun drastis dari tahun ke tahun. Menyusutnya habitat bunga tersebut diantaranya disebabkan kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah hutan baik untuk kegiatan pertambangan, pertanian maupun permukiman. Jadi dia disebabkan oleh pengikisan hutan ya, penebangan hutan karena untuk dijadikan
pertambangan, pertanian, maupun pemukiman manusia. Pohon cendana. Pohon cendana merupakan tumbuhan berkayu yang dapat menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya. Karena keharuman pohon ini menjadi sangat berharga, kayu cendana dipakai sebagai bahan dasar parfum dan sabun. Pohon cendana merupakan tumbuhan kebanggaan dan ciri khas Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pohon cendana sekarang jumlahnya semakin berkurang sehingga digolongkan ke dalam tumbuhan langka. Yang C ada kantung semar. Tumbuhan karnivora ini sudah cukup langka sehingga harus banyak dibudidayakan agar tidak cepat punah. Dan masih ada tumbuhan lain yang termasuk ke dalam tumbuhan langka. Di sini Ibu hanya memberikan 3 contoh tumbuhan. Setelah kita mengetahui hewan dan tumbuhan yang langka, sekarang kita akan ke materi selanjutnya, yaitu usaha yang dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Kalau tadi menyebutkan hewan dan tumbuhannya yang langka, sekarang kita akan menyebutkan usaha yang dilakukan untuk mencegah kepunahannya. Yang pertama, menetapkan suaka marga satwa sebagai tempat untuk melindungi hewan tertentu, terutama yang sudah langka. Yang kedua, ada membuat cagar alam sebagai tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Ada membuat hutan lindung sebagai tempat untuk melindungi air atau daerah resapan air karena di hutan dengan tumbuhan yang menutupinya. Jika terjadi hujan, maka air akan tertahan dan diserap di tanah, maka disebut dengan hutan lindung. Ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara menyuntikkan sperma dari hewan jantan ke hewan betina, jadi dengan bantuan manusia. Lalu selanjutnya ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak sel tumbuh menjadi tumbuhan baru. Lalu selanjutnya ada berpartisipasi dalam pelestarian makhluk hidup. Pelestarian makhluk hidup bukan tanggung jawab pemerintah saja, namun kita sebagai manusia dan makhluk Tuhan harus ikut menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi kita semua itu wajib berpartisipasi untuk melestarikan makhluk hidup yang hampir punah itu. Itulah beberapa cara atau usaha yang dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Materi kita untuk IPA hari ini
sampai di sini. Dan setelah pembahasan materi, Ibu akan memberikan kalian latihan sebagai evaluasi materi hari ini. Hanya ada 5 soal. Kalian tulis kembali di buku tulis latihan IPA, lalu dikerjakan. Setelah selesai, hasil pekerjaan kalian dikirim ke Google Classroom IPA. Dan kirimnya seperti biasa di tugas kelas. Jika kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa langsung menghubungi Ibu. Untuk hari ini, cukup sekian penjelasan materi dan latihan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.